Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1425. Jangan menyimpan kebencian dan kedengkian. Hendaknya melatih praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. Para bodhisattva selalu memberi kebaikan kepada para makhluk dengan segala dharma dan tanpa kekikiran sedikit pun, berpegang teguh untuk melindungi dan menegakkannya. Ketika menghadapi berbagai kesukaran, dapat menahankan tanpa ada penyesalan, mempraktekkan segala dharma benar, giat bersemangat tanpa pamrih bermalas-malasan, berdiam dengan damai dalam ketenangan dan keheningan tanpa pikiran kacau. Dengan kebijaksanaan benar, melihat segala dharma dengan jelas, ini semua demi melatih ajaran makhluk tercerahkan bodhisattva. Bersungguh hatilah, lebih banyak menghayati dan memahami. Sutra Teratai adalah ajaran bodhisattva yang diajarkan Buddha. Semoga setiap orang dapat menyelami lebih dalam tentang jalan bodhisattva. Bukan hanya batin kita memahaminya, juga perlu mempraktekannya dalam tindakan nyata. Mengajarkan kita bagaimana untuk meneguhkan keyakinan, mengajarkan kita bagaimana menghadapi dunia ini. Tidak peduli kesulitan apapun yang dihadapi, mengajarkan kita bagaimana untuk mencegah dan menghindari kesulitan. Bagaimana mempraktekkan dengan tindakan nyata dan memperoleh praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sang Buddha dengan tekun dan bersungguh hati mengajari bagaimana kita bisa tidak giat bersemangat, bagaimana kita bisa tidak bersungguh hati menerimanya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar senantiasa bersungguh hati. Para bodhisattva, yaitu selalu memberi kebaikan kepada para makhluk, maka disebut bodhisattva. Mereka telah menerima Buddha Dharma, telah menghayati, memahami, dan bersedia untuk bersumbangsih. Ini disebut bodhisattva. Dia senantiasa bersumbangsih, bukan hanya jangka pendek, tapi dalam jangka waktu panjang, memberi kebaikan kepada para makhluk, menggunakan berbagai metode untuk menutupi kekurangan para makhluk. Kekurangan semua makhluk hidup termasuk kekurangan jiwa, karena makhluk awam mengetahui jangkauan yang sangat sempit dan sangat sedikit, dan yang mereka ketahui adalah materi, nafsu keserakahan, dan lain-lain. Begitu pintu nafsu keinginan terbuka, mereka menjadi tidak teratur dan terganggu. Mereka tidak tahu banyak prinsip kebenaran. Bagaimana menyerap Buddha Dharma, mereka semakin tidak memahaminya. Bodhisattva menggunakan berbagai metode untuk mendekati para makhluk. Para makhluk mengalami berbagai penderitaan dan kekurangan. Bodhisattva menggunakan berbagai materi dan metode untuk melengkapi mereka. Maka dikatakan, baik itu berbagai materi berwujud, ataupun dharma tidak berwujud di dalam dharma batin. Para bodhisattva akan memberikan sepenuhnya. Inilah batin bodhisattva. Tidak takut menderita, bersumbangsih sepanjang waktu, yaitu tanpa kekikiran sedikit pun, berpegang teguh untuk melindungi dan menegakkannya, berpegang teguh untuk melindungi para makhluk, berpegang teguh melindungi Dharma Buddha. Ini disebut ikrar agung. Para makhluk yang jumlahnya tidak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Mereka telah berikrar sejak kalpa tak terhitung yang lalu, berikrar untuk melenyapkan kerisauan yang tiada habisnya. Mereka ingin mengakhiri kerisauan sendiri. Juga mengetahui sumber penderitaan para makhluk adalah kerisauan. Jadi mereka menggunakan dharma untuk memberi manfaat kepada para makhluk. Bagaimana mereka mencari, bagaimana mereka mendapatkan, saat ini yang dibutuhkan oleh para makhluk dengan metode apa agar dapat mengisi kembali yang dibutuhkan oleh para makhluk. Inilah batin bodhisattva, melakukannya tanpa kesulitan, karena sudah membangkitkan ikrar agung, maka mereka tidak akan memiliki kesulitan.
saat menghadapi berbagai macam kesulitan, mereka akan tetap sabar, tanpa penyesalan, tanpa keluhan dan lainnya, dengan rela bersumbangsih, melihat para perawat semuanya masih sangat muda. Memang benar yang menjadi tanggung jawab mereka harus dilakukan, demi para pasien mengobati penyakit mereka, kehidupan mereka. Yang paling kotor adalah tubuh. Maka, Sang Buddha demikian mengajari kita. Ingin kita mengetahui, merenungkan bahwa tubuh tidak bersih. Tubuh adalah yang paling kotor. Agar kita mengetahui asal-usul kekotoran ini, berasal dari mana, berasal dari tubuh ini. Tubuh menderita artinya memiliki penyakit. Lahir, tua, sakit, dan mati. Ini adalah akar dari penderitaan. Tubuh yang kotor, jika sehat, diri sendiri dapat mengatasinya. Jika jatuh sakit, diri sendiri tidak mampu mengatasinya. Saat jatuh sakit, memerlukan orang lain yang membangkitkan tekad untuk merawat orang yang sakit, membantu untuk mengatasinya. Ada juga bukan hanya kotoran yang terdapat di dalam tubuh, masih ada penderitaan yang juga penyakit. Ada juga yang kulitnya rusak atau terkelupas, segala jenis penyakit, kulit yang membusuk, tubuh mengeluarkan bau tak sedap, ini semua tak terbayangkan. Bau tak sedap seperti itu, pembusukan seperti itu, melihatnya perasaan saat tercium baunya, hanya orang yang membangkitkan tekad dan membangun ikrar demi para pasien mengatasi segala penyakitnya. Bersedia dan rela demikian merasakan tubuh yang busuk, berbau, kotor, dan lain sebagainya. Harus dengan cinta kasih untuk membantu mereka mengatasinya. Ini disebut berikrar. Begitu juga dengan para dokter, menghadapi tubuh pasien rela mengatasinya. Baik dokter maupun perawat, mereka mempunyai kesamaan. Cinta kasih mereka untuk pasien tidak ada pernah surut. Bahkan saat menghadapi penderitaan berat karena penyakit, mereka tidak akan menyerah dan tidak takut akan kesulitan. Terlebih lagi di masyarakat kita saat ini, pelayanan mereka bukan hanya luput dari keluarga pasien, terkadang berbagai jenis pikiran manusia. Penyakit sangat menderita karena penyakitnya, ditambah lagi di dalam hatinya kekurangan rasa bersyukur, masih memiliki banyak kerisauan. Mengapa hal ini tidak ditangani? Mengapa hal ini tidak terjadi lebih cepat? Bagaimana Anda bisa membuat saya begitu tidak bahagia? Penyakit ini mempengaruhi badan dan batin. Para dokter memiliki hati seperti Sang Buddha, dan para perawat seperti Bodhisattva Avalokitesvara. Mereka bertahan tanpa menyerah. Dari sekilas pekerjaan mereka kecil, kita menyadari bahwa mereka yang membangkitkan ikrar untuk melakukan apapun akan menghadapi kesulitan. Mereka menyelamatkan orang dari penderitaan. Tetapi apakah makhluk hidup tersebut tahu cara untuk mengungkapkan rasa syukur? Namun demikian mereka bertahan tanpa penyesalan. Untuk melakukan hal ini, mereka harus membentuk ikrar bodhisattva, bertekad untuk menyelamatkan semua makhluk dengan ketulusan hati. Kita harus memiliki hati yang tulus dan ikrar yang agung, bertekad untuk menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Inilah yang disebut bodhisattva. Ialah yang disebut murid Buddha, yang dimana tidak memiliki keluhan ataupun penyesalan. Sama halnya seperti kita sekarang, para bodhisattva yang ada di dunia ini, yang telah merayakan perayaan kelahiran Buddha dengan tujuan menolong orang-orang untuk memahami bahwa yang tersadarkan telah dilahirkan di dunia. Kita harus mengingatnya dengan penuh penghormatan. Oleh karena itu, relawan seci yang berada di seluruh dunia mulai untuk mempersiapkannya. Tentu saja setiap tahun kita bisa melihat pada setiap gambar bermartabat. Orang-orang memandikan rupang Buddha dengan penuh hormat. Beginilah cara kita mengekspresikan kehormatan kita
Terlebih lagi, kita juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menolong orang yang tidak memahami dan mengerti lebih lagi tentang mengapa kita merayakan kelahiran Buddha. Sebelum yang telah tersadarkan telah dilahirkan di dunia, lebih dari 2000 tahun yang lalu, kisah beliau telah secara bertahap diteruskan dengan tujuan menolong orang-orang untuk mengerti, untuk memberitahu kepada semua orang tentang belas asih ajaran Sang Buddha, agar orang-orang dapat berhubungan dengan Dharma. Sudah begitu banyak negara yang merayakan perayaan kelahiran Buddha dengan memandikan rupang Buddha dengan cara yang penuh hormat dan bermartabat. Seperti Myanmar, juga menggunakan waktu yang sama. Awalnya mereka semua berada di Yangon. Tahun ini, 2017, terus bertambah dan lebih awal mengunjungi pedesaan dan memperkenalkan di pedesaan bagaimana melakukan pemandian rupang Buddha. Di pedesaan mana ada lokasi untuk melakukan pemandian rupang Buddha, asal mereka memiliki niat, maka akan ada lokasinya. Pergilah untuk mencari. Ada satu lokasi, dan lokasi tersebut telah mengumpulkan 8 desa, dan 8 desa ini sudah bersumbangsi beras. Setiap desa rata-rata terdapat hampir 100 rumah tangga. Desa kecil petani ini terdiri dari hampir 100 rumah tangga. Setiap rumah tangga semuanya merespon terhadap celengan beras ini. Di sekitarnya terdapat 8 desa. Mereka memilih untuk berada di pusat ini karena lokasi ini lebih terbuka. Namun dengan keterbukaan ini juga sangat kumuh. Namun karena ketulusan maka tidak ada yang namanya kumuh. Mereka kemudian memulai untuk membersihkannya. Setelah dibersihkan kemudian melihat, tidaklah buruk. Terus sampai pada sehari sebelum upacara pemandian rupang Buddha, sekelompok kecil mulai dari 10 atau 20 orang demikian masuk ke pedesaan seperti ini, dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok bertugas membersihkan tempat itu. Secing dan para muda-mudi bertanggung jawab pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan pembersihan, memungut ranting, menyapu daun, membentangkan atau meratakan tanah agar menjadi datar. Setelah merapikan tempat itu, harus bagaimana mendekorasinya. Ada yang berasal dari luar kota, tempat yang sederhana dan terpencil. Harus kemana mencari meja? Lalu mereka pergi mencarinya. Ada sekolah dasar yang sangat kecil. Sekolah dasar di desa tersebut mereka menemukannya, kemudian segera pergi meminjam beberapa meja di desa itu. Sekolah dasar di desa kecil tersebut meminjam meja dari mereka. Sebenarnya mejanya sangat sederhana. Saat itu liburan musim panas di sana, mejanya sangat kotor dan juga bergoyang. Karena sangat sederhana, akan tetapi para secing ini, puluhan muda-mudi ini, mereka memindahkannya dengan perlahan dan sangat hati-hati ketika melewati parit. Demikian cara memindahkannya kemari. Kemudian meletakkannya di tempat yang akan didekorasi. Saat meletakkan meja tersebut, kaki meja tidak stabil. Apa yang harus dilakukan? Satu meja dengan meja lainnya tidak bisa disatukan. Kemudian mereka menggunakan tali, lalu mengikatnya di antara meja tersebut. Setelah diikat, lalu dibersihkan dan dilap. Kelompok kecil ini terus melakukan dekor di tempat ini. Ada tim lain lagi yang mendampingi para dokter. Terdapat 3 orang dokter beserta perawat. Juga ada relawan seci. Mereka mengunjungi setiap dusun petani. Mereka mendatangi setiap rumah memeriksa di rumah itu apakah ada yang sakit dan lansia. Mereka pergi mengunjungi rumah orang untuk memberikan perhatian dan memberikan pengobatan ke rumah-rumah. Sungguh menghangatkan di hati setelah sampai di sana, lalu memberitahu mereka, besok pagi akan ada upacara pemandian rupang Buddha. Untuk hari lahir Buddha, di sini tempatnya, mari kita hadir bersama-sama. Benar, semua orang telah mendengarnya. Mereka membuat pengumuman dan semua mendengarnya.
Beberapa hari sebelum upacara, mereka semua sudah tahu, sebab relawan sudah beberapa kali datang berkunjung dan sudah mengumumkan beberapa kali. Mereka semua sudah tahu hal ini, sehingga kali ini mereka mengumumkan dari rumah ke rumah. Mereka juga melakukan baksos kesehatan. Secara bersamaan, ada kelompok lain yang mempersiapkan tempat upacara. Ketika dua kelompok ini bersatu, terlihat bahwa lokasi upacara sudah diatur dan meja-meja sudah diatur dengan rapi. Spanduk-spanduk sudah terpasang di sekeliling lokasi. Spanduk yang ditulis di atas bahan kain, di sekelilingnya sudah diikat dengan tali sebagai dekorasi. Suasananya sungguh bernuansa keindahan alam. Di bawah pohon di lapangan itu telah diubah menjadi hamparan hijau. Dengan rerimbunan pohon kecil, seluruh lokasi dikelilingi oleh pepohonan, dan di tengahnya terdapat sebidang tanah yang sangat luas dan bersih. Banyak sekali rumah sederhana di sekitar sana. Terlihat sangat alami, seperti pemandangan di pedesaan. Mereka telah selesai mendekorasi tempatnya dan menempatkan semua bunga, tanaman, dan lain-lain. Mereka semua menunggu acara di hari esok. Para relawan Seci ini melihat bahwa upacara ini sedikit berbeda. Di tempat lain, para relawan mengenakan jas dan cipau, tetapi orang-orang ini datang dari Yangon ke pedesaan. Mereka harus mengendarai sepeda motor. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengenakan cipau. Sebagai gantinya, mereka menggunakan seragam biru putih dan rompi relawan. Kasaya atau jubah biksu atau nimini para bodhisatwa ini memimpin warga desa. Besok pagi mereka akan memulai melakukan upacara di pagi hari. Oleh karena itu, hari ini mereka tidak dapat pulang ke rumah mereka karena perjalanan dengan sepeda motor sangat panjang dan lama, menghabiskan beberapa jam. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki pilihan lain selain menginap di sekitar pedesaan. Saya tidak tahu di mana mereka menginap, tetapi sebuah tempat sederhana di pedesaan. Ada lebih dari 40 relawan yang ada di sana. Setelah mereka mendekorasi tempat, yang dilakukan keesokan paginya adalah mereka meletakkan bunga dan air segar di atas meja. Setelah semuanya rapi, satu persatu orang mulai berdatangan. Ada lebih dari 400 orang desa yang datang. 400 orang bukanlah jumlah yang kecil. Kurang lebih 40 orang relawan menggerakkan lebih dari 400 orang untuk melakukan upacara pemandian Rupang Buddha. 8 desa, lebih dari 400 orang. Ketulusan seperti ini, mereka juga harus menggunakan kondisi batin hening dan jernih, tekad seluas alam hampa tiada berbatas. Musik seperti ini terus melakukan pradaksina. Setelah itu melakukan pemandian Rupang Buddha. Sungguh rapi dan sangat mengharukan. Inilah yang disebut bodhisatwa. Terus-menerus membimbing orang. Setelah pemandian Rupang Buddha, yang menakjubkan adalah orang-orang yang hadir. Semuanya membawa celengan beras ke lokasi. Wah, satu persatu menuang hingga penuh ke dalam wadah. Orang tua, anak-anak juga berada di sana, menuangkan beras dengan penuh sukacita. Beras-beras ini untuk membantu orang yang lebih susah dari mereka. Cara berdana dengan tulus seperti ini, diri sendiri sudah dalam kondisi sulit, namun tetap bersedia. Saya bisa makan nasi, orang lain juga bisa makan nasi. Bodhisatwa mengatakan, saya bisa melatih diri dalam dharma. Setiap orang juga bisa melatih diri dalam dharma. Sehingga para bodhisatwa selalu memberi kebaikan kepada para makhluk dengan segala dharma dan tanpa kekikiran sedikit pun, berpegang teguh untuk melindungi dan menegakkannya. Ketika menghadapi berbagai kesulitan, dapat menahankan tanpa ada penyesalan.
Bukankah mereka demikian? Ingin pergi ke lokasi tersebut tidak menaiki mobil, harus mengendarai sepeda motor selama beberapa jam, pulang dan pergi. Setelah tiba di tempat juga tidak bisa langsung pulang, harus menginap di tempat itu, karena juga rela menerima kondisi demikian. Ini sungguh menyentuh. Jadi ini adalah mempraktekkan segala dharma benar, giat bersemangat tanpa pernah bermalas-malasan, berdiam dengan damai, dalam ketenangan dan keheningan, tanpa pikiran kacau. Ini adalah kondisi batin para bodhisattva. Dengan kebijaksanaan benar, melihat segala dharma dengan jelas. Kebijaksanaan benar sama seperti masuk ke dalam pedesaan untuk mempromosikan dari rumah ke rumah, untuk memanggil dari rumah ke rumah, menggunakan waktu berapa lama untuk mengundang mereka dengan tulus, agar bisa membawa mereka seperti ini. Naskah sutra dari Sutra Makna Tanpa Batas, di sana mengitari Dharma dengan tulus melakukan pemandian rupang Buddha, di sana mengadakan sumbangsih atas celengan beras, benar-benar dengan waktu yang sangat lama bersumbangsih seperti ini, hati hening dan tenang, tanpa pikiran kacau, tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan luar. Ini adalah kebijaksanaan benar. Cahaya dari kebijaksanaan batin ini adalah melihat segala dharma dengan jelas. Batin benar-benar bersinar cemerlang. Ini adalah memupuk dharma baik, yaitu dharma bodhi tercerahkan. Ini dinamakan makhluk yang tercerahkan, mempraktekkan jalan bodhisattva. Oleh karena itu, kita harus dengan bersungguh hati menghayatinya. Ini adalah dharma yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Melihatnya sangat terharu, membicarakannya juga sangat sukacita. Mereka menyelesaikannya, mereka juga penuh dengan sukacita dalam dharma. Mari gunakan kondisi batin seperti apa untuk melihat naskah sutra sebelumnya. Dengan batin tiada kecemburuan dan kebencian atau rintangan dari segala kerisauan, juga tiada kekhawatiran, serta tiada orang yang mencaci maki, juga tidak takut akan dilukai dengan golok atau pentungan, juga tidak akan dikucilkan. Ini dikarenakan berdiam dengan damai dalam kesabaran. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Hati bodhisattva yaitu harus selalu sangat hening dan tenang, sehingga dengan sendirinya batin tiada kecemburuan dan kebencian. Maka akan tidak ada kerisauan yang merintangi kita lagi, bahkan tidak ada kekhawatiran ataupun orang yang mencaci maki, karena batin kita sangat hening dan tenang. Yang telah kita perbuat adalah hal yang begitu damai. Jika kita tidak akan dilukai, tidak takut ada orang yang akan merundung kita, maka kita tidak akan menjalin kebencian dengan orang lain, sehingga tidak membuat orang lain menolak dan mengucilkan kita. Jadi, ini berarti bahwa kita berdiam dengan damai dalam sebersit niat, batin kita, tubuh dan ucapan. Kita telah berdiam dalam kedamaian. Jadi, seorang bijak adalah seperti ini, terampil dalam melatih batinnya, serta dapat berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan, sebagaimana telah kujelaskan tadi. Pahala kebajikan dari orang ini selama 10 juta koti kalpa, jika menggunakan metode perhitungan atau perumpamaan, juga tidak dapat disebut sampai tuntas. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Orang yang memiliki kebijaksanaan adalah demikian. Harus bagaimana agar dapat membuat dharma menjadi universal? Semangat dari yang maha sadar. Orang-orang menerapkannya di dalam batin masing-masing. Ini yaitu harus menyebarkan ajaran kebenaran dan mengajarkan dharma. Jadi, orang bijak adalah demikian. Terampil dalam melatih batinnya,
serta dapat berdiam dalam kedamaian dan kebahagiaan, yaitu sangat bersukacita. Sebagaimana telah kujelaskan tadi, Sang Buddha sebelumnya telah memberitahu kita bagaimana menegakkan sutra, bagaimana praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, harus bagaimana menjadi guru dharma. Semua ini adalah satu bab demi satu bab, terus diajarkan dengan mendetail. Jadi, pahala kebajikan dari orang ini, jika dapat berdasarkan demikian dan terus membina diri, maka kebajikan orang ini akan sangat banyak. Ini bukanlah orang yang membina diri dalam waktu singkat, juga adalah kalpa tanpa awal dulunya merupakan orang yang telah mendengarkan dharma dan membina diri, memiliki jalinan jodoh yang sangat penuh, sehingga dengan demikian terakumulasi pahala kebajikan ini. Selama 10 juta koti kalpa, jika menggunakan metode perhitungan atau perumpamaan, juga tidak dapat disebutkan sampai tuntas. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Naskah sutra selanjutnya mengatakan lagi, selanjutnya, Manjusri, para bodhisattva mahasatwa pada era kemunduran dharma nanti, saat dharma akan sirna, akan menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkan kitab sutra ini. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sang Buddha selanjutnya berkata, Maha Bodhisattva Manjusri, setelah saya memasuki parinirvana pada era kemunduran dharma di masa mendatang, setelah era dharma benar dan dharma mirip, pada era kemunduran dharma nanti, dharma akan hampir sirna. Artinya batin manusia tidak lagi seperti masa lalu. Prinsip-prinsip kebenaran ini akan terus sirna di dalam batin manusia. Jadi di era ini, mereka yang menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkan kitab sutra ini akan memperoleh banyak pahala kebajikan. Di sini Sang Buddha kembali memberitahukan kepada kita untuk meningkatkan keyakinan kita. Kita harus menyadari bahwa bila ada bodhisattva seperti ini, bodhisattva agung di masa mendatang, ketika dharma mengalami kemunduran dan hampir sirna, mereka akan menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkan kitab sutra ini. Mereka akan meyakininya dan selalu ingat bahwa saya meyakini kitab sutra ini. Setelah mendengarnya, saya akan selalu mengingatnya. Mereka mendengarkan ini tanpa kebocoran. Mereka mendengarkan dan mengingatnya dalam hati, mengukirnya dalam hati mereka. Mengingat dan menegakkan sutra seperti ini adalah bagaimana Sang Buddha membabarkan sutra teratai. Ketika Sang Buddha mengajarkan jalan bodhisattva, menerima kitab sutra ini, artinya kita masuk ke tengah orang banyak untuk membantu mereka, baik dengan menggunakan dharma maupun materi, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Kita hendaknya berupaya untuk membawa manfaat bagi para makhluk. Jadi kita harus ingat mengukir sutra ini dalam hati, hendaknya menegakkan, hendaknya membaca dan melafalkan sutra ini, membaca dan melafalkannya dengan sukacita. Menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan kitab sutra ini, meyakini, menerima, mengingat, menegakkan, membaca dengan jelas dan menghafal sutra teratai ini sebagaimana disebutkan dalam bab ajakan penegakan. Ketika membicarakan ajaran Buddha, kita harus terbuka. Beberapa orang membaca kitab suci, berkata, "Saya membaca kitab suci dan tidak membiarkan orang lain mengetahuinya, karena jika saya membaca dan orang lain mengetahuinya, orang-orang akan berkata saya ketinggalan zaman. Saya percaya ajaran Buddha, tetapi tidak ingin orang lain mengetahuinya." Apakah ini benar atau tidak? Itu tidak benar.
Oleh sebab itu, yang disampaikan ke kita di bagian ini harus membaca dengan jelas dan menghafal. Harus terbuka memberitahu kepada semua orang, saya melafalkan dan menjunjung tinggi Sutra Tratai. Sutra Tratai mengajarkan kita untuk mempraktikkan jalan Bodhisattva, dan hanya demikian kita memiliki kesempatan untuk mengajarkan Dharma Bodhisattva kepada orang lain. Oleh sebab itu, kita harus membaca dengan jelas. Kita sangat percaya pada Sutra Tratai dan menghafal Sutra Tratai. Kami membaca Sutra Tratai dengan jelas. Tidak hanya membaca dengan jelas, kita juga melafalkannya. Ketika kita membacanya dengan lantang, kita tidak hanya mengucapkannya di mulut. Membaca kitab suci harus membacanya dengan lantang. Juga disebut dengan membaca dengan jelas, dikarenakan selain diri sendiri membacanya, orang lain juga mendengarnya. Selain manusia yang mendengarnya, juga terdapat ruang untuk setan di gunung dan hantu di sungai, ruang yang tidak dapat Anda lihat. Juga tidak dapat melihat 8 kelompok dewa dan naga. Anda seharusnya membacanya dengan suara yang lantang, membaca dengan suara lantang yang dipenuhi ketulusan. Inilah yang dinamakan membaca dengan jelas. Membacanya kepada orang lain, membacakannya kepada 8 kelompok dewa dan naga, juga setan di gunung dan hantu di sungai. Inilah yang dinamakan membaca dengan jelas. Masih perlu untuk menghafalnya, bukan hanya mendengar, tetapi juga harus mengingatnya. Inilah yang disebut menghafal Sutra Tratai. Kita harus membaca dan mengingatnya seperti ini. Demikian meyakini dan menghafalnya, sebagaimana disebutkan dalam bab ajakan penegakan. Perihal ini telah kita bahas sebelumnya. Kita seharusnya mengetahui penggalan naskah sutra selanjutnya mengatakan, batin tidak boleh menyimpan kedengkian, kepura-puraan, atau tipuan. Jangan pula meremehkan atau mencela para praktisi jalan Buddha lainnya, mengincar kelebihan atau kekurangan mereka. Sutra Tratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita jangan memiliki hati yang cemburu dan dengki, atau kebiasaan kebencian atau kedengkian. Kebencian adalah menolak dan membenci seseorang, tidak memiliki hati yang lapang, yaitu tidak bersuka cita saat melihat orang lain yang lebih hebat dari kita. Kita tidak tahu menghormatinya. Untuk orang yang memiliki kemampuan kurang daripada kita, kita tidak menyemangatinya, tetapi kita menolaknya. Inilah jenis dari kebencian atau kedengkian. Kita menolak orang yang lebih lamban dari kita. Kita cemburu terhadap orang yang lebih pintar dari kita. Inilah yang disebut dengan kebencian atau kedengkian. Batin tidak boleh menyimpan kedengkian, kepura-puraan, atau tipuan. Tidak menyimpan kebencian atau kedengkian, tidak boleh dengan mudah membangkitkan kedengkian, memberi sanjungan atau dusta dengan niat pikiran yang tidak baik. Tidak boleh dengan mudah membangkitkan kedengkian. Tidak boleh artinya kita tidak boleh memudah menimbulkan rasa iri hati pada orang lain. Tidak mudah menimbulkan sikap yang demikian, menimbulkan rasa iri hati dan kebencian pada orang lain. Tidak boleh memiliki sikap yang demikian. Kita harus melihat orang suci, kita berharap bisa menjadi setara dengannya. Tidak boleh timbul rasa iri hati. Melihat keberhasilan orang lain, kita harus memujinya, bersukacita dalam pahala kebajikan. Jangan mendengar atau melihat keberhasilan orang lain, mudah timbul rasa iri hati. Ini tidak boleh. Jadi, memberi sanjungan atau dusta dengan niat pikiran yang tidak baik, semua ini tidak boleh. Sanjungan artinya memberi perhatian. Kita juga tidak perlu melakukan ini.
Kita memperlakukan orang lain dengan ketulusan. Tidak perlu sengaja memberi sanjungan pada orang lain. Tidak perlu. Yang paling penting, kita harus jujur, tidak berdusta untuk memberi sanjungan seperti ini. Sanjungan adalah mengatakan kata-kata yang enak didengar, tetapi hati tidak begitu baik, namun kita tetap ingin membuat mereka senang. Maka saya mengatakan kata-kata yang enak didengar. Hati kita tidak begitu baik. Kita marah orang dalam hati, tetapi mulut kita memuji orang. Ini disebut sanjungan. Ini tidak benar. Ini tidak seharusnya kita lakukan. Oleh karena itu, dusta. Apa yang kita ucapkan adalah tidak benar. Semuanya adalah membohongi orang. Sanjungan adalah membohongi orang. Kita memberi sanjungan kepada orang lain, hati kita tidak begitu baik, tetapi kita mengatakan betapa hebatnya mereka. Ini bukan kata-kata jujur. Kita harus memupuk hati yang baik. Kita harus bersikap setara terhadap orang lain. Kita harus menyayangi orang yang memiliki kekurangan, membantu mereka. Bagi orang hebat, kita harus bersukacita dalam pahala kebajikan. Jika kita bisa demikian, batin kita adalah bajik. Kita tidak boleh demikian menyimpan kebencian atau kedengkian atau rasa iri hati. Memberi sanjungan, dusta, ini semuanya disebut niat pikiran yang tidak baik. Orang yang demikian adalah tidak tahan melihat keberhasilan orang dan suka cemburu sudah menjadi sifat. Menyanjung orang seakan memiliki kebajikan dan suka menipu sudah menjadi sifat. Kedengkian adalah bertentangan dengan hati welas asih. Sanjungan tidak sejalan dengan jalan kebijaksanaan, bukanlah metode pelatihan diri. Jika kebijaksanaan terhempang, bagaimana dapat mencari jalan kebudaan? Jika kewelas asihan terhambat, bagaimana dapat menyadarkan para makhluk? Para bodhisatwa yang melatih praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran harus menghindari semua ini. Ketika orang-orang memuji yang lainnya, kita juga tidak tahan. Betapa menyedihkan ketika orang lain dipuji, apa hubungannya dengan kita? Kita tidak bahagia dan cemburu. Kita juga harus berpikir sendiri, apakah kita ada seperti ini? Ketika mendengar orang lain menerima pujian, apakah kita merasa tidak senang? Jika ada, ini disebut suka cemburu sudah menjadi sifat. Apakah kita memiliki kekurangan ini? Jika ada, kita harus segera memperbaikinya. Kita harus sangat bersungguh hati, terutama menyanjung orang seakan memiliki kebajikan. Ketika kita berbicara dengan yang lainnya, berbicara tentang hal-hal baik, agar orang lain mengetahui bahwa betapa berbudi luhurnya kita. Kita dapat berbicara banyak hal dan mengerti banyak prinsip, dan dapat menjelaskan banyak ajaran. Agar Anda mengerti dan mengetahuinya, orang seperti ini menunjukkan dirinya di depan orang lain, seakan-akan kita sangat antusias, mengerti banyak hal. Kita mencoba menyenangkan orang lain, membuatnya tampak seperti saya hebat, saya akan berlatih, maka saya ada kebajikan. Ini semua adalah suka menipu, sudah menjadi sifat. Ini adalah tindakan membohongi orang lain. Meskipun kita sudah mengerti beberapa kata, juga tidak perlu di sana berusaha menyenangkan orang. Kita tidak perlu memandang rendah orang. Juga tidak perlu berusaha mengambil hati orang dengan pamer di sana. Sebenarnya, sepintar apa Anda? Mengatakan bahwa Anda hebat sekali. Ini semua adalah suka menipu. Ini juga tidak baik. Kita harus sangat waspada. Jadi, kedengkian adalah bertentangan dengan hati welas asih. Memiliki kondisi batin yang dengki terhadap orang lain. Ini adalah bertentangan dengan hati welas asih kita. Orang yang menyanjung dan menipu itu adalah tidak sejalan dengan jalan kebijaksanaan. Tidak sejalan adalah sudah bertentangan.
bertentangan dengan jalan kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita jangan ada kedengkian ataupun niat menyanjung dan menipu. Semua ini tidak boleh. Kita harus baik-baik membina diri, harus bersungguh hati jika kebijaksanaan telah terintangi, membiarkan menyanjung, berdusta, dengki, dan lain-lain. Kekurangan seperti ini, jika kita sendiri ada kekurangan seperti ini adalah merintangi kebijaksanaan kita sendiri. Kebijaksanaan kita, jika oleh kekurangan seperti ini merintangi kita, dengan demikian kita harus bagaimana ke atas mencari jalan kebudaan. Jika kebijaksanaan kita telah terhalang oleh kekurangan-kekurangan itu, telah terhalang, jadi harus bagaimana untuk ke bawah, membimbing para makhluk. Apa yang kita katakan tidak benar, apa yang kita lakukan semua tidak benar, palsu dan tidak nyata. Bagaimana Anda bisa mendapat kepercayaan dari para makhluk? Jadi, hati kita harus jujur. Kita harus memiliki hati yang ikhlas. Kita harus maju ke arah yang benar. Kita harus sangat jujur. Hanya dengan begitu, kita dapat mengubah makhluk hidup dan benar-benar memasuki pintu Dharma. Jadi, kita harus sangat berhati-hati. Jika kita melakukan hal yang bertentangan dengan belas kasih dan kebijaksanaan kita tidak bisa mencari jalan menuju kebudaan atau mengubah makhluk hidup. Jadi, para bodhisatwa yang melatih praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran harus menghindari semua ini. Kita ingin membahas batin kita. Niat pikiran kita harus penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sebelumnya dikatakan, dengan praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh, dan juga praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. Tapi ada juga pikiran kita. Sekarang kita berbicara tentang pikiran kita. Praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus menghilangkan yang seharusnya tidak ada. Kita tidak boleh menyimpan rasa iri, sanjungan, atau tipu daya. Kita harus memusnahkan mereka. Ini adalah praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jadi, jangan pula meremehkan atau mencela para praktisi jalan Buddha lainnya, mengincar kelebihan atau kekurangan mereka. Tidak boleh meremehkan atau mencela. Juga jangan mengolok-olok atau menghujat para praktisi jalan suci, mencari-cari atau meneropong kelebihan atau kekurangan orang lain. Dalam mempelajari Dharma, kita harus bersungguh hati dalam Dharma sejati. Dharma sejati harus disebarluaskan. Lihat Myanmar, demi untuk menyebarkan Dharma sejati, mereka sedemikian mantap, langkah demi langkah menuju ke desa, dengan maksud agar semua orang mengetahui bahwa Sang Buddha muncul di dunia pada hari tersebut. Dharma dan ajaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha, bagaimana dapat memberi manfaat kepada para makhluk? Lihatlah orang-orang desa tersebut. Mereka menyisihkan segenggam beras setiap hari. Dengan demikian, mereka juga bisa membantu orang lain. Seperti inilah sederhananya jalan bodhisatwa, pasti dapat dipraktekkan. Orang yang miskin sekalipun dapat melakukan hal yang bisa dilakukan orang kaya. Sesederhana ini bisa dipraktekkan. Ini kita sebut sebagai Dharma Buddha masuk ke tengah orang banyak. Dharma yang kecil dan halus ini juga menyimpan semangat yang besar. Ini disebut memiliki cara, dapat diterapkan, bukan khayalan. Sungguh-sungguh. Maka kita harus bersungguh hati dalam melakukan segala sesuatu. Di dalam batin kita jangan ada kedengkian, jangan ada sanjungan, juga jangan mencaci maki orang lain. Jika di dalam batin kita terdapat kedengkian, dengan sendirinya kita akan meremehkan orang lain. Jika meremehkan orang lain, kita menjadi gampang mencela, menghujat orang lain. Maka kita harus
Jangan pula meremehkan atau mencela para praktisi jalan Buddha lainnya, mengincar kelebihan atau kekurangan mereka. Jangan mengkritik orang lain, atau dengan gampang menghujat orang lain, mengolok-olok atau menghujat para praktisi jalan suci. Kita sama sekali tidak boleh melakukannya. Jika kita terus-menerus mencari kekurangan orang lain, maka kita tidak akan bisa melihat kelebihan mereka. Jadi, kita mengabaikan kelebihan mereka dan hanya mencari kekurangan mereka. Ini adalah mencari-cari atau meneropong kelebihan atau kekurangan orang lain. Kita dengan cermat mencari sekecil apapun kesalahan mereka, terus-menerus mencari kesalahan lampau orang lain. Melakukan ini sangatlah tidak baik jika kita hanya mencari kekurangan orang lain dan tidak melihat kelebihan mereka. Jika kita memiliki pemikiran demikian, maka kita salah. Jadi, bagian sutra ini memberitahu kita untuk harus menjauhkan kedengkian. Ini menjelaskan tentang menjauhkan keburukan. 1. Menjauhkan kedengkian. 2. Menjauhkan sanjungan berlebihan. 3. Menjauhkan tipu daya. 4. Menjauhkan mencari-cari kelebihan atau kekurangan orang. Kedua yaitu harus menjauhkan sanjungan berlebihan. Ketika kita harus menjauhkan tipu daya di sini artinya adalah kebohongan. Keempat, kita harus menjauhkan mencari-cari kelebihan atau kekurangan orang. Kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Orang-orang sangat mengagumi dia. Saya harus cari kesalahannya. Mencari kesalahan orang lain untuk menunjukkan pada orang lain bahwa mereka sebenarnya tidak terlalu baik. Sebenarnya dia mempunyai kesalahan ini dan itu. Kita akan kehilangan kebajikan kita jika seperti ini. Kita tidak boleh melakukannya. Kita harus dengan sungguh-sungguh dan jujur membina diri melalui praktisi spiritual. Kita tidak boleh hanya memikirkan kesalahan orang lain. Kita harus berhati-hati terhadap hal ini dalam praktisi spiritual kita. Karena pikiran dari mencari kelebihan atau kekurangan orang juga merupakan pelopor dari karma buruk dari tubuh dan ucapan. Jika menyembunyikan pikiran demikian terhadap orang-orang yang menerima dan menegakkan sutra ini, pasti dapat menghambat ketekunan dari praktisi tersebut dan menghambat penyebaran ajaran Buddha. Bukan saja tidak memberi manfaat pada orang, malah mencelakainya. Bagaimana dapat memperoleh pahala kebajikan yang memberi manfaat pada diri sendiri? Jadi, para bodhisattva mesti sungguh-sungguh menghindarinya. Maka, karma pikiran dari mencari kelebihan atau kekurangan orang ini juga karena dalam hati kita terjadi pergolakan. Pelopor dari karma buruk dari tubuh dan ucapan. Jika kita mempunyai mental seperti itu, ingin terus mencari kesalahan orang lain, kekurangan ini akan membuat tubuh kita melakukan aksi. Mulut kita akan mulai membicarakan kesalahan dan menyebarkan keburukan orang lain. Ini merupakan tindakan yang salah. Oleh karena itu, kita perlu secara waspada untuk terus menjaga hati kita. Perbuatan yang dilakukan tubuh kita berawal dari niat. Perkataan yang keluar dari mulut juga berasal dari niat. Maka kita perlu menjaga hati kita dengan baik. Jika menyembunyikan pikiran demikian terhadap orang-orang yang menerima dan menegakkan sutra ini, jika kita mampu mempunyai niat terhadap orang yang menegakkan dharma, ini sangat tidak baik. Terlebih lagi di saat sedang menegakkan dharma, semua orang sedang memujinya. Kita juga ikut memujinya. Ini merupakan tindakan yang benar. Jangan selalu mencari kekurangan darinya. Ini yang kita harus waspada. Jika demikian, hal tersebut pasti dapat menghambat ketekunan dari praktisi tersebut. Jika kita memiliki niat seperti itu,
dan memiliki niat berpura-pura menyanjung seperti itu, orang yang menyimpan kedengkian, yang suka membicarakan kelebihan dan kelemahan orang lain, seperti itu pasti adalah sebuah hambatan. Menghambat diri kita sendiri dan juga menghambat orang lain, dapat menghambat segala ketekunan. Ketika orang lain mau tekun membina, kita malah menjelek-jelekan mereka. Diri kita sendiri telah mencelakai batin diri kita sendiri terlebih dahulu, bahkan sebelum mencelakakan orang lain. Oleh karena itu, kita harus berpikir dengan jernih, sehingga menghambat penyebaran ajaran Buddha bukan saja tidak memberi manfaat pada orang lain, malah mencelakainya. Hal ini juga akan menghambat orang lain tidak dapat tekun dalam membina. Diri sendiri juga tidak dapat tekun dalam membina. Ketika orang lain dengan tekun membina dan terluka oleh kita, hal tersebut dapat mencelakakan kepribadiannya. Hal tersebut adalah pasti. Jika kamu berkata, orang lain berkata, orang itu saya mendengar dari seseorang berkata dia tidak begitu baik. Apa yang dikatakan? Apakah kita harus mempercayainya? Jika demikian, maka ajaran Buddha di dalam kehidupan makhluk hidup di tengah orang banyak akan diremehkan. Kita seharusnya saling memuji. Seperti sekarang sudah saatnya merayakan Waisak. Umat Buddha bersatu hati. Apabila anggota Sangha saling memuji, maka ajaran Buddha akan berjaya. Ini telah benar. Inilah pencitraan kita. Keindahan kelompok berada di sini. Semua orang saling memuji, saling menyemangati. Jika tidak, ini bisa melukai. Kita yang melukai orang, kita sendiri yang terluka. Orang yang kamu lukai, walaupun sesaat kehilangan keyakinan, tetapi dia perlahan-lahan akan sembuh. Tetapi orang yang kehilangan keyakinan, dia sendiri juga rugi, sehingga ketiga pihak terluka. Mengalami kerugian, semua orang harus menggunakan batin yang lebih teliti untuk merenungkan, sehingga kita mana bisa menguntungkan diri sendiri. Kita mana bisa ada pahala kebajikan. Kamu melukai orang lain, kamu mana ada pahala kebajikan. Bukan melukai orang, kamu akan ada pahala kebajikan. Kamu melukai orang, orang akan memandang rendah kamu, karena kamu belum mencapai tahap demikian. Pelatihan diri kamu tidak cukup, maka kamu juga tidak ada pahala kebajikan. Jangan pikirkan melukai orang akan muncul kehebatan kita. Tidak mungkin. Sehingga ketiga pihak terluka. Orang yang ingin mempelajari Dharma, orang yang meyakini telah kamu lukai. Dengan demikian, orang yang akan meyakini juga akan ragu. Orang yang kamu lukai, walaupun sesaat, tetapi kamu sendiri, diri sendiri telah terluka. Ini semua bukanlah hal yang baik, sehingga semua orang harus mawas diri. Sila Bodhisattva harus demikian. Harus ingat, kita harus menyelaraskan batin kita. Kita sendiri ada berapa banyak kekurangan. Kita harus segera memahami, disimpan kembali, baik-baik menuju ajaran Buddha dan juga menguntungkan para makhluk. Arah tujuan demikian merupakan tujuan kita, sehingga membicarakan hal buruk orang juga tidak boleh. Semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.